Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Devia Fatona, Mujahidiyah, Azizatur Rohmah, Dina Fitria, dan Miskatul Jannah yang akan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi termoregulasi pada mamalia, di mana materi tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi, simak videonya dengan baik ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari termoregulasi. Nah, apakah termoregulasi itu? Termoregulasi ini merupakan proses di mana hewan mempertahankan suhu tubuhnya dalam keadaan dan dalam kondisi normal. Nah, suhu tubuh di luar kisaran normal ini dapat mengurangi efisiensi terhadap reaksi enzimatik, dapat mengubah fluiditas seluler membran, dan dapat mempengaruhi proses biokimia sensitif suhu lainnya, dan dapat berpotensi dengan hasil yang sangat fatal. Lalu termoregulasi pada hewan ini berdasarkan kemampuan untuk mengontrol bagian pertukaran panas, dapat berdasarkan dengan lingkungannya. Pertukaran ini dapat terjadi dari 4 proses, yaitu radiasi, penguapan, konveksi, dan adanya konduksi. Nah, selanjutnya itu ada termoregulasi pada mamalia. Mamalia merupakan makhluk hidup yang sering disebut dengan homolotherm. Apa homolotherm itu? Homolotherm itu sering disebut dengan istilah endotermis, atau lebih mudah dikenal dengan kalimat berdarah panas. Nah, mamalia yang berdarah panas ini memiliki kemampuan tersendiri, yaitu mampu mempertahankan dan mempertimbangkan, bahkan mengatur suhu tubuh pada tubuh mereka, suhu tubuh mereka yang konstan tanpa adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, di tempat tinggal mereka. Lalu mamalia ini dapat melakukan termoregulasi. Maka dari itu mamalia ini juga termasuk pada makhluk hidup yang mampu mempertahankan suhu tubuh mereka tanpa adanya gangguan dari lingkungan. Termoregulasi pada mamalia laut. Mamalia laut beradaptasi apabila terjadi peningkatan suhu udara, maka akan meningkatkan suhu permukaan laut dan berpengaruh terhadap pada pola arus dan tekanan udara di berbagai lautan, sehingga mengubah pola iklim atau cuaca di permukaan bumi. Mamalia laut berisolasi untuk mengurangi aliran panas di dalam tubuh dan lingkungannya. Kemudian isolasi tersebut ditemukan baik di permukaan tubuh, rambut, dan bulu, serta di bawah lapisan lemak yang berbentuk oleh jaringan adipose. Menahan lapisan udara di antara bulunya bahkan ketika membenamkan diri di bawah air. Binatang tersebut mampu tetap beraktivitas secara bahkan ketika temperatur lingkungan mendekati titik beku. Mamalia yang tidak berbulu atau berambut sebaliknya bergantung kepada timbunan lemak bawah kulit yang tebal untuk menahan panas tubuhnya. Insulasi panas lebih penting, artinya pada unggas dan mamalia yang ukuran tubuhnya kecil ketimbang yang besar karena perbedaan rasio permukaan tubuh terhadap volume tubuhnya. Adapun metode termoregulasi pada mamalia laut, yang pertama itu ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas oleh pergerakan udara atau cairan melewati permukaan. Kasus konduksi khusus di mana panas yang ditransfer dari tubuh hangat dipindahkan dari area oleh arus udara atau air. Yang kedua itu ada konduksi. Konduksi merupakan transfer langsung dari gerakan thermal atau panas antara molekul benda yang bersentuhan dengan satu sama lain, seperti ketika paus yang bersentuh langsung dari sinar matahari di luar air. Di sini juga ada metode termoregulasi pada mamalia laut, yaitu terbagi menjadi 2. Ada radiasi dan evaporasi. Apa sih radiasi? Radiasi merupakan emisi gelombang elektromagnetik oleh semua benda yang lebih hangat daripada not absolute.
Energi panas dari matahari melakukan perjalanan melalui ruang, menghangatkan bumi atau paus yang memancarkan panjang gelombang inframerah. Kemudian ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses penghilangan panas dari permukaan cairan yang kehilangan sebagian molekul sebagai gas. Ini juga ada termogulasi pada mamalia darat. Termogulasi pada mamalia darat itu terbagi menjadi dua, yaitu dia mampu melakukan aklimasi dan aklimatisasi. Di mana aklimasi yaitu merupakan di mana hewan itu mampu melakukan penyesuaian terhadap temperatur atau suhu lingkungannya saja. Namun aklimatisasi merupakan bentuk penyesuaian dari organisme atau hewan dari berbagai faktor abiotik atau faktor lingkungan abiotiknya saja. Dan aklimasi dan aklimatisasi itu lebih berkembang pada temperatur rendah dari hewan endoterm daripada hewan ektoterm. Namun di sini juga ada produksi dari hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid yang mengakibatkan laju metabolisme dapat meningkat produksi panas sehingga dengan demikian meningkatkan ketahanan umum dari binatang dan melindungi dari cekaman suhu dingin. Materi selanjutnya yaitu mengenai respon fisiologis daripada tubuh mamalia dalam menghadapi suhu ekstrim dari suhu atau temperatur yang sangat dingin maupun temperatur yang sangat panas. Sebagai contoh, apabila tubuh dari mamalia mengalami atau dihadapkan dengan temperatur yang sangat dingin yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, misalnya puluhan tahun maupun ratusan tahun, maka akan terjadi bentuk penyesuaian secara fisik dari mamalia tersebut. Nah, binatang tersebut atau mamalia tersebut akan mengembangkan sistem insulasi panas atau pelindung panas yang bertambah baik. Misalnya dengan meningkatkan timbunan lemak di bawah kulit. Karena lemak ini banyak digunakan sebagai sumber energi karena selama pengoksidasiannya dapat dihasilkan panas dalam jumlah yang lebih banyak daripada selama pengoksidasian glukosa dalam berat yang sama. Selain itu juga akan melakukan respon fisiologis berupa semakin lebatnya bulu yang menutupi tubuh dari mamalia tersebut. Respon fisiologis lainnya terhadap temperatur dingin meliputi refleks menggigil dan timbulnya aktivitas pilomotor. Menggigil itu merupakan aktivitas kontraksi dan relaksasi otot yang dapat menghasilkan energi dalam bentuk panas tubuh. Nah, pada kondisi lingkungan yang dingin, menggigil merupakan salah satu bentuk penyesuaian fisiologis yang bersifat involuntir. Nah, involuntir di sini adalah tidak dapat dikendalikan oleh kehendak diri sendiri, dan yang dengan cepat dapat menghasilkan panas untuk mengatasi cekaman dari luar atau cekaman dingin dari lingkungan luar. Nah, respon fisiologi selanjutnya yaitu berupa pendinginan tubuh pada binatang ataupun mamalia yang mengalami hipertermia, yaitu meningkatnya temperatur tubuh di atas kisaran temperatur tubuh yang normalnya atau yang biasanya karena berbagai penyebab baik internal maupun eksternal. Nah, pendinginan tubuh ini biasanya memerlukan penguapan air tubuh dan dengan demikian mamalia juga memerlukan adaptasi untuk mengendalikan hilangnya air tubuh tersebut. Penguapan air memerlukan panas dan panas itu berasal dari dalam tubuh. Dengan dipakainya panas tubuh untuk menguapkan air, maka akan terjadi pendinginan tubuh atau temperatur tubuh akan menurun. Nah, pendinginan tubuh dengan cara penguapan air ini terjadi pada saat binatang mengeluarkan keringat dan juga pada saat terengah-engah atau panting pada sebagian besar dari mamalia. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu termoregulasi pada mamalia darat yang terdiri dari torpor dan juga hibernasi. Torpor merupakan kemampuan beberapa hewan untuk menurunkan suhu tubuh, menurunkan tingkat metabolisme, dan menurunkan detak jantung. Hewan mengalami torpor saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan dan ketersediaan makanan yang menipis. Hewan melakukan hal itu agar dapat bertahan hidup dengan sumber daya yang sangat minim. Yang selanjutnya yaitu hibernasi, yang merupakan keadaan di mana hewan tidak aktif pada suhu yang sangat dingin. Beruang kutub adalah contoh hewan yang melakukan hibernasi ketika suhu sangat dingin.
Ketika musim dingin, suhu di kutub sangat ekstrim dan ketersediaan makanan sangat terbatas. Beruang akan menurunkan laju metabolismenya hingga tingkat yang sangat rendah untuk dapat bertahan hidup tanpa makanan selama 6 hingga 8 bulan. Dalam keadaan ini, beruang akan tidur dalam gua dan bersuhu lebih hangat. Selanjutnya yaitu contoh mamalia yang mengalami hibernasi yang terdiri dari tupai, beruang, kelelawar, dan juga posum. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.